Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer, NPM 2032090098. Di sini saya akan melanjutkan presentasi PPT 3 dari kelompok 3, yaitu mempresentasikan di depan orang tua. Langsung saja. Monggo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu pengertian dari Al-Quran, Al-Hadis, dan juga Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian dan nama-nama Al-Quran. Al-Quran berarti kumpulan atau gabungan. Ada yang menyatakan bahwa Al-Quran diambil dari kata qoro'in yang merupakan jamak dari kata qorinah yang berarti indikator. Nah, untuk nama-nama Al-Quran di sini disebutkan 10, yaitu yang pertama Alkitab, yang artinya memiliki arti sesuatu yang ditulis. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang ditulis kemudian dibukukan. Yang kedua ada Al-Huda, yang memiliki arti petunjuk. Al-Quran itu bisa dijadikan seperti petunjuk untuk umat manusia. Yang ketiga ada Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai pembeda antara mana yang benar dan juga mana sesuatu yang salah. Yang keempat ada Al-Quran sebagai Ar-Rahmat, yang artinya memberi rahmat. Yang kelima ada Al-Quran sebagai An-Nur, yang artinya sebagai cahayanya orang iman. Yang keenam ada Al-Quran sebagai Ar-Ruh, atau yang memiliki nyawa atau ruh. Yang ketujuh Al-Quran sebagai Asyifa, atau sebagai obat. Yang kedelapan ada Al-Quran sebagai Al-Haq, yaitu sebagai sesuatu yang hak atau yang benar. Yang kesembilan ada Al-Quran sebagai Al-Bayan, atau sebagai penerang untuk kaum-kaum muslim. Dan juga yang terakhir Al-Quran sebagai Al-Mau'izah, sebagai pengajaran dan peringatan. Kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Akidah, terdapat akidah, ibadah dan muamalah, persoalan hukum, sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu, serta rujukan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ini yang sudah dijelaskan, sehingga Al-Quran itu jelas mencakup segala sumber yang ada di dunia. Kemudian keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yaitu konten Al-Quran tetap sepanjang masa. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh Al-Quran gak ada yang berubah, tetap ayat-ayatnya itu tetap gak ada yang berubah. Kemudian bahasa Al-Quran tidak dapat ditiru. Jadi untuk bahasa Al-Quran sendiri itu tidak bisa ditirukan oleh orang lain. Misalnya kaum Katolik membuat kitab, itu beda, nggak sama kayak Al-Quran. Bahasanya sendiri sudah beda. Kemudian yang ketiga, membacanya adalah kebaikan. Jadi termasuk juga keistimewaan dari Al-Quran, ketika seorang membaca itu mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan pahala untuk seorang yang membaca Al-Quran tersebut. Yang kedua, pengertian Al-Hadis. Al-Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita atau sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syarok ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Jadi hadis itu merupakan kayak catatan kumpulan dari ucapan, perbuatan dan pengakuan Nabi, kemudian yang bisa dijadikan dijadikan panutan oleh kaumnya. Jadi semua perilaku Nabi itu diterangkan di dalam Al-Hadis. Yang keempat, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran, jadi kedudukan hadis dengan Al-Quran itu, Al-Quran harus lebih diutamakan terlebih dahulu ketimbang hadis. Yang kedua, hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga mencakup hadis. Jadi hadis juga dicantumkan ke dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa hadis dan asar yang menjelaskan urutan serta kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai wahyu dari Sang Pencipta, sedangkan hadis berasal dari hambanya. Jadi Al-Quran itu diciptakan oleh Allah dan hadis itu berasal dari hambanya. Itu yang dimaksud Nabi. Kemudian yang terakhir, Ijtihad. Ijtihad berakar dari kata aljud yang berarti daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata aljad yang berarti al-masyaqqah
maksudnya kesulitan dan kesukaran. Macam-macam ijtihad yaitu ada yang pertama ijtihad fardhi atau setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Yang kedua ada ijtihad jami'i atau ijtihad semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Jadi ijtihad yang dipersetujui oleh semua orang. Syarat-syarat orang yang melakukan ijtihad yaitu atau mujtahid yaitu yang pertama mengetahui isi Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang kedua mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu seperti nahwu, shorof, makni, bayan dan juga badai. Yang ketiga mesti mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah serta mesti mengetahui soal-soal ijtima. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.